Nah, mohon maaf ya, tadi ada petir ya, jadi koneksi terputus. Jadi kita masih lanjut ya tentang persamaan diferensial homogen orde 1 ya. Kemudian Y per X ini kemudian kita mintakan dengan satu variabel vektor baru yaitu V. Sehingga diubah dalam bentuk Y sama dengan Vx. Dan Y per Dx sama dengan V ditambah X dari dV per dx. Ini dari mana? Masih ingat tentang turunan dari dua fungsi, ini kan dua fungsi X, dua fungsi X, kemudian sama misalnya kita turunkan X, tulis ulang V, kemudian kita turunkan V, kemudian tetapkan tulisan X, ya, dan dikurangkan bentuk. Selanjutnya, ya, di sini ya, kita bisa memperoleh V tambah X dV per dx. Bismillah, dilanjutkan lagi, mohon maaf ada gangguan lagi. Oke, di sini ya. Selanjutnya kita pisahkan perubahannya ya. Kemudian kita punya X dV per dx dengan F in V. F F V. Jadi bentuknya seperti ini, tinggal pindah ruas ya. Pindah ruas yang ini pindahkan, yang V ini pindahkan ke kanan. Ya, seperti ini. Kemudian kita pisahkan dV dan dx ya. dV sebelah kiri, dx sebelah kanan. Kemudian masing-masing ya bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Oke, misalnya nih kita punya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dx tambah 2X dy sama dengan 0. Maka misalkan kita menjadi homogen ya. Maka di sini kita kelompokkan ya X kuadrat ya ditambah X kuadrat dikali 1 plus Y kuadrat per X kuadrat. Ya, dari mana ini? Ya, ini hanya distributif biasa ya. Kemudian kita pengen mengeluarkan X kuadrat. Nah, di sini ada X kuadrat, ini jadi 1. Kalau ini kita masukkan X kuadrat kali 1 jadi X kuadrat. X kuadrat kali Y kuadrat per X kuadrat jadi Y kuadrat. Itu maksudnya. Ya. Bagi dengan X kuadrat ya kedua ruas. Setelah dibagi dengan X kuadrat kedua ruas, nah, kita pindahkan yang 2X Y dy. Setelah dibagi dengan X kuadrat, dia terjadinya Y per X gitu kan. Kita pindahkan ya, ke sebelah kanan dan nanti diperoleh bentuk seperti ini. Ya, mohon diperhatikan. Selanjutnya, nah, di sini kita punya dy per dx ya. dy per dx kita kelompokkan, dy per dx ya. X-nya pindah ke sini ya. Kemudian yang ini 2 min 2 y per x ya, pindah ke sini. Dan nanti diperoleh bentuk seperti ini. Nah, akhirnya kita memperoleh bentuk yang sama nih, y per x, ini y per x. Kita anggap jadi satu variabel. Ya, seperti tadi ya, y per x. Sehingga kita ibaratkan ya, ubah baru ada v, yaitu adalah y per x. Ya, sehingga nanti diperoleh bentuk dy per dx sama dengan min 1 per min 1 plus p kuadrat per 2p
mudah-mudahan bisa dipahami ya. Manipulasi aljabar ini untuk kemudian bisa menyederhanakan dan memasukkan variabel baru. Ya. Kemudian y diubah jadi y sama dengan Vx. Kemudian di sini kita punya dy per dx itu jadi ya kita turunkan ya v tambah x dv per dx. Selanjutnya kita ini kan ke sini ya dy per dx ya, v tambah x dv per dx sama dengan min 1 plus v kuadrat per 2v. Nah, selanjutnya ya, kita pindahkan si v ini ke sebelah kanan ya jadi min v ya. Kemudian di sini kita samakan penyebutnya yang nanti diperoleh 1 min ini min ya depan 1 plus 3v kuadrat per 2v. Jadi x dv per dx sama dengan min 1 plus 3v kuadrat per 2v. Ya. Sehingga ubah terpisah. Ya. Jadi 2v kemudian dv ya yang x yang v sama v yang x sama x ya. Yang diperoleh bentuk seperti ini yang sama-sama peubahnya sudah dipisah. Oke, nah kita harus mencari solusi persamaan ini ya, di mana v sebagai fungsi terhadap x. Caranya gimana? Ya, suku kedua ini ya 1 per x ya, dan kita tahu bahwa 1 per x itu sama dengan turunan dari ln atau logaritma natural e ya. Sehingga di sini suku kedua ini ya, berbentuk 1 per x. Sehingga di sini kita punya turunan dari ln 1 plus 3v kuadrat. Ya, sama dengan turunan ya ln kita misalkan peubahnya dengan 1 plus 3v kuadrat gitu ya. Sehingga kemudian ini kita peroleh 1 plus 1 per 1 plus 3v kuadrat dikali 6v. Ya. Nah, kemudian akhirnya hasil ini ya bisa berubah menjadi dx per x ditambah 1 per 3 yang ambil dari sini d atau dv ya untuk turunan dari ln 1 plus 3v kuadrat dv sama dengan 0. Kemudian kita integrasi kedua, kita ingat integral dari 1 per x dx itu adalah x. Kemudian integral dari yang ini ya, kita punya sepertiga ln 1 plus 3v kuadrat sama dengan k. Dimana misalkan di sini kita misalkan kita lonkan jadi sepertiga ln k aksen. Ya, nanti di sini kita punya 3 ln x ditambah ln 1 plus 3v kuadrat sama dengan ln k aksen. Ya. Kemudian x pangkat 3 ya. Kemudian 1 plus 3v kuadrat sama dengan k. Sehingga k aksennya adalah x pangkat 3 ya. 1 plus 3y per x kuadrat. Kita kembalikan lagi v-nya. Awalnya adalah y per x. Gitu ya. Berarti k ini kita memperoleh solusinya yaitu ini. Disederhanakan lagi sehingga nanti diperoleh x dikali x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan k. Caranya untuk persamaan homogen orde 1 ya. Nah, di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang alur-alurnya. Jika ada yang masih belum paham, nanti kita diskusikan. Tapi tolong dipahami dulu tentang alur-alur dari persamaan diferensial homogen ini. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial linear orde 1. Tadi sudah kita bahas diferensial orde 1. Bisa lihat nih dari kata-kata sampai pertama orde 1 berarti kedua linear berarti dia merupakan garis lurus. Nah, ini banyak kemudian
akan aplikasinya dalam rangkaian listrik. Ya. Dalam persamaan linear diferensial linear ini suku berderajat 1 atau 0 ya. 1 atau 0 ya. 2 dan lebih. Sehingga dapat dituliskan dalam bentuk dy per dx ditambah py sama dengan q. Nah, p dan q merupakan suatu fungsi x tetapan atau suatu tetapan ya. Pembahasan akan dibatasi pada suatu di mana p adalah suatu tetapan. Nah, ini dilakukan karena pembahasan akan langsung dikaitkan dengan pemanfaatan praktis dalam analisis rangkaian listrik. Nah, yang akan untuk masuk dari teknik elektro ya. Nah, persamaan diferensial yang ditinjau memiliki bentuk umum A dy per dt ditambah by sama dengan ft ya, dengan ft. Dalam aplikasi analisis rangkaian listrik, ft ini tidak terlalu bervariasi. Mungkin dia bisa bernilai 0 ya, atau mempunyai bentuk sinyal utama yang adanya tingga, anak tangga, eksponensial ya, dan sinus atau trigonometri. Ya, kadang-kadang bentuknya seperti itu. Ya. Kemungkinan lain adalah ya bentuk komposit atau komposisi yang merupakan gabungan dari bentuk utama. Ya. Pertama, diferensial linear order 1 ini biasa kita temukan dalam transien atau peristiwa peralihan dalam rangkaian listrik. Ya. Cara yang kita lakukan adalah cara pendugaan. Variabel Y adalah keluaran atau output rangkaian yang disebut tanggapan rangkaian yang dapat berupa tegangan atau arus, sedangkan nilai A dan B merupakan nilai-nilai elemen yang membentuk rangkaian. Ft ya adalah masukan pada rangkaian yang dapat berupa tegangan arus ya, atau juga disebut fungsi pemaksa atau fungsi penggerak ya. Kaitannya dalam listrik. Nah, persamaan diferensial linear mempunyai solusi total yang merupakan jumlah dari solusi khusus dan solusi homogen. Solusi khusus adalah fungsi yang dapat memenuhi persamaan yang diberikan. Sedangkan solusi homogen adalah memenuhi persamaan homogen A dj per dt dg sama dengan 0. Ya. Dan nanti di sini kita bisa lihat ya ada dua solusi khusus dan homogen. Karena F1 memenuhi persamaan yang diberikan dan fungsi F2T memenuhi persamaan homogen, maka Y sama dengan F1 ditambah F2 akan memenuhi persamaan yang diberikan. Nah, buktinya ya seperti ini ya. Ini ketika membuktikan bahwa F1 dan F2 memenuhi persamaan yang diberikan. Jadi nanti F1 dan F2 merupakan solusi dari persamaan yang diberikan. Atau disebut juga dengan solusi total. Atau dengan kata lain, bahwa solusi total adalah jumlah dari solusi khusus dan solusi homogen. Nah, solusi homogen, persamaan homogen A dy per dt ditambah by sama dengan 0. Jika YA adalah solusinya, maka dya per YA ditambah BA kali dt itu sama dengan 0. Kemudian setelah kita integrasi, ya diperolehlah ln YA ditambah BA T sama dengan K. Hingga nanti di sini ln YA sama dengan min B per A T. Hingga nanti solusi totalnya kita bisa memperoleh solusi homogennya YA sama dengan E ya, karena ini dari E maka min B per A T ditambah K, di mana sama dengan K ya E min B per AT. Itu ya. Jika solusi khususnya adalah YP, maka A DYP per DT BYP sama dengan FT. Ya. Di mana bentuk ini menentukan bagaimana bentuk YP. Ya. Jika FT-nya sama dengan 0, maka YP-nya 0. Ya, kita lihat FT-nya 0, maka YP-nya juga 0. Gitu ya. Jika FT-nya A, konstanta, maka YP-nya juga konstan ya. Konstanta K misalnya. Jika YFT-nya koeksponensial, maka YP-nya juga eksponensial. Jika FT-nya bentuknya trigonometri, maka sama pun YP-nya juga adalah trigonometri.
Sehingga bentuk solusi dari YP tergantung dari FT itu sendiri, ya. Sehingga diperoleh karena hanya dengan bentuk-bentuk itu dapat dipenuhi. Nah, berarti jika dugaan solusi totalnya adalah Y total sama dengan YP ditambah KA E pangkat B A E, di mana ini adalah solusi dan YP ini adalah solusi khusus, ya, gabungan Y1 dan Y2. Nah, ini tergantung dengan kondisi awal nanti akan diberikan. Nah, contoh nanti diberikan contoh, setelah itu akan ada soal-soal latihan, teman-teman. Yang pertama, dari suatu analisis rangkaian diperoleh suatu persamaan diferensial, ya, dV per dt sama dengan ditambah 1000 V sama dengan. Carilah solusi total gabungan antara solusi khusus dan solusi homogen. Ya, di mana kondisi awalnya, ya, tegangannya adalah 12 volt. Maka yang kita lakukan, ya, persamaan ini merupakan persamaan homogen, ya, di mana FT-nya sama dengan 0. Maka solusi khusus, ya, bernilai 0 juga. Nah, di sini dV per V tambah 1000 dt. Kemudian kita ubah menjadi ln, ya, ln V dengan cara diintegralkan masing-masing ruas integral dV per V, kemudian integral 1000 dt. Ini diperoleh ln V, ini diperoleh min 1000 T karena dia pindah ruas juga, ditambah K. Maka T sama dengan E pangkat min 1000 T tambah K, ya, sama dengan KA E min 1000 T. Kita terapkan dengan kondisi awal tadi, ya, bahwa KA-nya yaitu 12. Oke, kondisi awalnya. Nah, nanti kondisi awalnya adalah V sebanyak 12E pangkat min 1000 TV. Karena tidak ada solusi khususnya. Karena FT-nya 0, maka si solusi khususnya juga 0. Ya, itu yang kemudian mempengaruhi. Jika di sini nanti ada suatu konstan A, maka solusi khususnya juga A. Nah, itu yang menentukan. Nah, sehingga solusi totalnya dia hanya solusi dari persamaan homogen. Yaitu ini, ya. P sama dengan 12E pangkat min 1000 T. Ya. Silakan nanti teman juga bisa mencoba, ya, untuk analisis rangkaian memberikan persamaan seperti ini. Nah, berapa dengan kondisi awal? Nah, carilah tanggapan lengkapnya atau solusi, ya, solusinya berapa. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang persamaan diferensial, ya, persamaan diferensial homogen dan persamaan diferensial linear yang penerapannya digunakan dalam teknik elektro. Nanti ada tugas yang akan dikumpulkan di Google Form, tolong teman-teman kerjakan. Terima kasih.